Bentar dulu. Ya, kalau mendengar kata bucur agak terngiang-ngiang masa lalu itu. Istilahnya reng bucur itu demacong masa sekolah tak kena oleh calo kayak gitu. Mau kemana sekolah tidak mungkin jadi apa-apa ya gitu. Nah, istilahnya muntah atani tanah ya. Ya itu artinya harus alat. Makanya rata-rata orang yang bekerja di luar Madura itu tuh sukses. Nilai-nilai yang ditanam oleh orang Madura itu berdasarkan agama. Dia bicara biasa, seolah-olah mereka yang melihat tuh kayak orang mau marah gitu kan. Iya. Stereotip itu anggapan bahwa orang Madura itu keras-keras, sedikit-sedikit carokan. Kan sebenarnya tidak seperti itu. Kalau di desa saya itu jam berapapun gitu, jam berapapun pasti dijamu tamu. Pasti dijamu. Datang jam berapapun pasti dijamu. Ya kan mungkin kulturnya kerajaan dulu. Karena pusat kerajaan itu ada di Sumeneb, bahasanya mungkin lebih halus gitu. Sapo angin. Sapo angin, apental ombak misalnya. Itu kan menandakan bahwa etos kerja orang Madura itu luar biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Taufiki dalam channel YouTube Bahasa Raya. Sudah lama ya sebenarnya Kak, nggak buat konten-konten YouTube lagi saya Kak sebenarnya. Iya. Terakhir saya itu kemarin wawancara bicara tentang sejarah Madura. Masya Allah, cukup menegangkan. Reaksi daripada masyarakat itu terkait sejarah Madura banyak kontroversial kan. Iya. Tapi sebenarnya itu bagus sebenarnya tuh. Iya bisa kembali membuka dialektika di tengah-tengah masyarakat ya. Iya. Dan hari ini dan malam ini saya akan kembali lagi bicara tentang Madura kembali kan. Dengan pemateri yang bukan pemateri sebenarnya. Dengan narasumber ya. Iya. Beliau akademisi, iya, akademisi, dosen. Seorang dosen, seorang pengacara juga, dan juga sebagai pegiat ekonomi juga, Kak. Iya. Nah, dan biasanya, Kak, saya kalau ketemu orang baru tuh biasanya kenalan dulu, Kak. Iya. Bisa diceritakan, bisa dikasih kenalan dikit-dikit ya. Iya. Saya saya dosen sekarang saya lagi aktif ngajar di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Salafiyah Sumber Duko Pamekasan ya. Stisa Pamekasan, kampusnya ada di Pakong ya. Selain aktif ngajar juga saya sebagai advokat pengacara. Di samping itu juga saya juga aktif sebagai wirausaha. Kebetulan saya di rumah ada usaha kecil-kecilan, ada Rihana, namanya usahanya Rihana Handicraft. Rihana Handicraft. Ya, ada Rihana Handicraft itu ya buat tas, dompet dan aksesoris. Dulu dari batik, tapi sekarang dirubah ke ekoprint, sehingga punya usaha lagi namanya Rihana Ekoprint. Rihana Ekoprint. Ya, Rihana Ekoprint itu ya bukan batik sih. Mau dibilang batik bukan batik, tetapi bahannya semuanya dari alam ya. Dari alam ya. Nanti alam lah yang memberikan warna. Ya. Terus yang terakhir ada Rihana Beauty. Rihana Beauty itu adalah usaha memproduksi untuk sementara kita di deodoran saja. Deodoran? Ya, deodoran. Terus terakhir buka usaha namanya Rihana Food. Ya, Rihana Food itu ya usaha yang bergerak di bidang kuliner, makanan. Ya kita buka bebek bumbu hitam itu aja. Ya ini aktivitas selain sehari-hari jadi dosen, jadi advokat. Cuma advokatnya memang saya tidak terlalu tidak terlalu beracara. Hanya
Karena kalau saya fokus di advokat nanti dosennya saya tinggal. Ini Kak, Iya, iya. informasi pribadinya sampean, latar belakangnya dari masa kecil bisa di gitu. Ya, saya kecil, saya sebenarnya lahir di desa Bucur ya, Bucur Tengah. Orang Bucur ya? Iya, orang Bucur ya. Bentar dulu. Jadi kalau mendengar kata Bucur agak terngiang-ngiang masa lalu itu. Iya. Jadi Bucur itu pernah menggembarkan ya, menggambarkan Indonesia gitu. Iya. Nah, karena dulu pernah terjadi apa istilahnya peristiwa besar, apa istilahnya carok massal itu tahun 2006 gitu. Di Bucur ya? Iya, di Bucur. Memang saya memang asli orang Bucur, tetapi mungkin kehidupan saya tidak banyak di Bucur, tapi di luar. Oh, sering di luar. Iya, saya keluar dari Bucur itu semenjak saya selesai menyelesaikan sekolah dasar. Berarti SD-nya di sana di Bucur? Ya, di SD saja di Bucur. Setelah itu mondok ke mondok ke Banyuanyar. Nah, jadi SMP, MTS sama MA, SMP sama SMA saya di Banyuanyar. Di Banyuanyar. Gitu. Terus habis itu saya kuliah di Pamekasan. Dulu STAIN, sekarang sudah berubah menjadi UIN Madura. Ya, setelah itu kuliah lagi di mana? Di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dan sekarang lagi proses S3 di UIN Madura. Itu sejarah. Jadi saya memang lahir di Bucur Tengah, tetapi kehidupan saya sudah di luar gitu. Lebih banyak di luar. Mungkin hanya 13 tahun saja tinggal di Bucur, sisanya itu sampai sekarang tidak, saya tinggal di luar. Tinggal di luar. Iya. Boleh diceritakan nggak perbandingan dulu Madura ketika sampai masih kecil, ketika masih ada di lingkungan desa, sampai sekarang kan sudah biasa di kota kan ya? Iya. Bagaimana perbedaannya? Pinggiran kota, iya. Ya kalau memang diceritakan memang agak berbeda sih Dek, ketika saya kecil dengan sekarang ya. Kalau dulu kecil itu memang saya kecil di Bucur itu ya kehidupan sederhana Dek. Ya sederhana, ya belajar. Ya, tapi kan sekarang perubahannya luar biasa. Ya, perubahan kehidupan tuh luar biasa. Ya, kalau saya dulu di Bucur mungkin ya sekolah saja. Ya, sekolah. Terus ya orang tua saya kan petani ya. Jadi orang tua petani ya. Ya bertani. Ya saya belajar gitu, masuk sekolah SD. Terus sekolah apa lagi? MI ya, sore. Ya, sekolah sore, iya. MD ya? MD kalau sekarang ya. Kalau dulu sekolah sore gitu, sekolah madrasah sore. Berarti bentar, sampean umur berapa sekarang? Saya sekarang umurnya kurang lebih 39 tahun. Berarti lahir tahun 1986. Oh, 80-an gitu ya? Ya, 80-an. Berarti waktu tragedi Bucur dulu di 2006 gitu ya? Iya. Sangat tahu betul itu sampean. Oh iya, itu kejadian waktu itu saya baru lulus MA. Dan saya baru tak sampai 1 bulan menyelesaikan pengabdian saya dari pondok. Kebetulan saya ngabdi itu dulu di daerah daerah Pesongsongan, tapi Pesongsongan paling selatan, yaitu daerah Perancak dan Lepeng Timur. Tentunya kan di masa umur sampean waktu ketika masih di tahun 2000-an, di 2004, 5, 6 itu kan sudah paham lah kan bagaimana kondisi masyarakat Madura waktu itu, dan dibandingkan dengan yang sudah 20 tahun kemudian di daerah Bucur bagaimana itu? Ya, perkembangannya luar biasa deh, perubahannya luar biasa. Ya, kalau saya dulu sekolah itu jalan kaki, dari rumah ke sekolah itu jalan kaki. Itu mungkin jaraknya sekitar 1 kilo lah atau 2 kilo. Enggak, ini maksud saya Kak. Perkembangan masyarakat Maduranya gitu loh.
Iya, iya. waktu zaman itu. Jadi ada perubahan deh. Jadi perubahan drastis, sangat ya. Jadi kalau sekarang orang sekolah itu ya, orang sekolah nggak ada sudah jalan kaki. Nggak ada, pakai sepeda listrik. Sudah pakai, ya apalagi sudah ada sepeda listrik. gitu. Iya. Ya, sudah nggak ada, sudah mulai modern gitu. Sudah mulai Cuman modern. kalau di Bucur itu memang perubahan drastis itu ya merubah segala-galanya itu ya pasca ketika apa namanya selesai terjadi, pasca terjadi itu Peristiwa itu ya. banyak orang-orang Bucur yang awalnya tidak mengenal sekolah, istilahnya reng Bucur itu macam sekolah tak kena oleh calo kayak gitu. Mau kemana sekolah tidak mungkin jadi apa-apa ya gitu. Jadi mereka menganggap bahwa orang desa itu seperti bupati, akun reng kota gitu ya. Atau orang kota Iya, gitu kan. akun orang kota yang menjadi camat orang kota. Tetapi kan alhamdulillah dengan adanya peristiwa itu orang Bucur bisa merubah. Ada perubahan. Ya, ada perubahan mindset bahwa ternyata untuk menjadi bupati, menjadi anggota dewan, birokrat dan lain sebagainya tidak harus orang kota, orang desa bisa. Ya, sehingga ya kalau cerita di Pamekasan, ya orang Bucur yang dulu dikenal dengan ya istilahnya carok gitu. Ya. Sekarang insya Allah sudah mulai apa istilahnya ya? Mulai berubah, sudah mulai move on. Ya move on dengan adanya pendidikan, bahkan orang Bucur lewat adanya pendidikan dengan perubahan lewat adanya pendidikan itu ada yang jadi wakil bupati. Oh iya, di tahun 2000 berapa Iya, ya? 2018. Pasangannya sama Rabadru. Iya, pasangan Rabadru. Almarhum Rajai. Dan sekarang di Bucur itu mungkin satu-satunya desa di Pamekasan yang anggota dewan dari 45 anggota dewan itu 6-nya itu berasal dari Bucur. Itu pun berangkat dari dapil yang berbeda gitu. Hanya dapil 2 saja yang tidak ada. Dan itu kan perubahan yang luar biasa. Jadi ternyata pendidikan itu bisa berubah segala-galanya. Ya, ini sebenarnya kan masuk terhadap etos kerja masyarakat ya. Ada perbedaan yang sebegitu signifikan pada masa sekarang itu kan. Iya. Jadi memang kalau bicara tentang etos kerja orang Madura itu kan luar biasa, memiliki disiplin yang tinggi, keinginan yang kuat. Ya, dari saking kuatnya keinginan itu tidak ada kalau istilah reng Bucur, tak ada Bucur. Dia pergi ke Malaysia, terbang ke Malaysia, terbang ke Arab Saudi, tapi rata-rata ya ke Malaysia gitu. Iya. Ya karena kalau dalam istilah orang bersongai gitu. Istilah orang bersongai itu ada istilah ungkapan bahwa cita-cita itu membuat orang bisa terbang kemana-mana. Jadi the man without ambition like but without wing, itu kan istilahnya orang bersongai itu. Itu istilahnya. Iya. Artinya metodenya orang tanpa cita-cita bagaikan burung tanpa sayap. Jadi itu etosnya luar biasa. Iya. Jadi orang Madura itu istilahnya taatani ya. Ya itu artinya harus harus kerja emang. Bahkan kalau di rumah saya bicara tentang kerja. Jadi kalau ada orang tidak ada yang mau dimakan, berarti dia tidak kerja. Artinya dia malas untuk bekerja. Gitu. Padahal kan di sini kan banyak pekerjaan itu kan sebenarnya kan, Kak. Iya, pekerjaan banyak gitu. Cuman kan masyarakat Madura secara umum gitu. Masyarakat Madura secara umum pekerjaan adalah bertani memang. Iya, jadi dari saking semangatnya orang Madura bertani itu dengan konsep atana itu. Jadi meskipun tanahnya tidak begitu subur, sepenting etamen ini insya Allah menghasilkan menghasilkan semacam apa istilahnya etamen ini pasti berhasil lah gitu. Itu prinsip cara kerja, etos kerja orang-orang Madura. Ya kalau di rumah saya kalau bercerita itu luar biasa. Jadi mereka itu bekerja itu luar biasa. Artinya memiliki semangat, etos kerja yang tinggi gitu. Terus gigih dan lain sebagainya. Terus ini lagi, Kak. Ya. Biasanya kita tuh kalau melihat orang Madura tuh ya, khususnya masyarakat umum ya orang Madura. Mereka itu kalau ada di desanya sendiri itu kurang giat memang biasanya. Iya. Tapi kalau sudah merantau keluar dari desanya ke Jawa, ke Jakarta, atau ke Malaysia, mati-matian kamu kerja, Kak, tuh, Kak.
Ya, itu istilahnya, ada istilah juga orang Madura itu ketika bekerja di luar itu mereka lebih giat karena memang mereka itu istilahnya tak eketela gitu. Ya, enggak tak eketela. Itu malah menambah motivasi untuk bekerja. Makanya rata-rata orang yang bekerja di luar Madura itu tuh sukses. Di Malang itu rata-rata pengusaha besar itu orang Madura, apalagi di Jakarta. Di Jakarta hampir juragan besi tua itu hampir semuanya orang Madura gitu. Sampai saya main ikut pelatihan ke Jakarta oleh teman-teman Jakarta tuh sampai awas, hati-hati, ini ada besi di depan. Di sini ada orang Madura gitu. Itu dulu. Dulu kita orang Madura kan identik dengan hal seperti itu. Kalau kata Gus Dur tuh, kalau kita ingin melihat bagaimana perbedaan orang Madura itu enggaknya, kalau dia tuh jalan, lempar aja kaleng itu kan. Kalau kelenteng dan yang menoleh itu siapa? Itu dia orang Madura. Ya sama juga. Ketika saya ke Jakarta itu, ini awas, hati-hati. Ini ada besi di depan. Ini di sini ada orang Madura. Tapi sekarang tidak. Sekarang sepertinya stigma seperti itu bergeser sudah, bukan ke Madura lagi. Iya, betul. Sekarang Madura tuh lebih terkenal giat, gigih dalam bekerja. Bahkan banyak kan toko-toko kelontong serang warung Madura kan merajalela di mana-mana tuh kan. Betul. Atau itu memang apa karena memang ada motivasi tersendiri atau bagaimana? Seperti ini, orang Madura itu punya nilai yang dia selalu tanam. Nilai-nilai yang ditanam oleh orang Madura itu berdasarkan agama, yaitu agama Islam, di mana bahwa pekerja menurut agama Islam hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Jadi nilai-nilai itulah yang selalu dibawa oleh orang Madura kemana-mana. Dia tetap bekerja keras. Ketodusen. Iya, itu ini urusan ketodusen. Kalau tidak bekerja itu, ya mendingan lebih baik putih tulang daripada putih mata. Itu maksudnya adalah berkaitan dengan marwah ya, harga diri seseorang ketika tidak bekerja. Tapi kalau orang tetangga saya itu kalau di rumah ya, kalau berbicara tentang pekerjaan, saya sampaikan tadi itu beda orang, misalnya ada orang tidak ada yang mau dimakan, itu berarti orang itu malas kerja ya. Kenapa? Kalau di rumah saya, kalau kita tidak punya lahan untuk kita garap, ya punya tetangga itu malah ditawarkan. Jadi ditawarkan untuk dikelola gitu. Nanti hasilnya bisa bagi dua, separuh atau 2:1. Tergantung nanti orang yang punya tanah. Kalau misalnya yang punya tanah modalnya semuanya itu dari pemilik tanah, maka nanti dibagi dua. Ya. Tapi kalau misalnya yang bekerja itu modalnya dari penggarap, itu nanti 2:1. 2 itu pemilik orang yang menggarap, 1 itu milik yang punya tanah. Jadi kalau dibucurkan tanah luas-luas lah. Luas-luas di sana memang tuh. Luas-luas. Terus masyarakatnya kayaknya sekarang sudah mulai istilahnya malas untuk bertani gitu. Mereka lebih banyak keluar negeri. Iya, keluar, merantau keluar gitu. Itu ke Malaysia gitu, tapi paling banyak merantaunya ke Malaysia gitu. Apa mungkin karena faktor ekonomi ya yang membuat mereka tuh semangat bekerja, atau yang tadi disampaikan oleh Sampian karena memang berpegang teguh pada prinsip Islam tadi itu? Iya, sebenarnya sih tadi saya sampaikan dari awal. Jadi sebenarnya bukan ya di samping karena faktor kebutuhan. Tetapi mereka memiliki cita-cita yang luar biasa. Saking kuatnya cita-cita mereka itu untuk bekerja, sampai mereka sakit pun mereka paksa untuk bekerja. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena bagi mereka, ketika mereka tidak bekerja, anak saya mau makan apa? Istri saya mau makan apa? Kalau anaknya ada di pondok, nanti di pondok mau dikirim apa? Makanya mereka kadang memaksa diri mereka untuk bekerja dengan giat. Bahkan kalau misalnya di rumah itu tidak ada pekerjaan, sekiranya tidak menghasilkan, dia pergi ke Malaysia. Itu kan menandakan bahwa keinginan kuat mereka untuk bekerja luar biasa. Gitu. Cakang. Iya, cakang. Ibuni kun cakang, ya. Sakapi ini kalakoh gitu ya. Sakapi ini sakalakoh. Sekarang masuk ke gaya komunikasi orang Madura, Kak.
Iya, 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 iya. Saya sering punya, saya sering kok keluar kota tuh kak. Kalau ketemu sama orang baru tuh, Mas, pakai bahasa Jawa biasanya tuh kan ya. Mas, rumah makan di, rumah makan lurus aja nih. Itu biasanya tuh kayak melihat saya tuh agak aneh itu, Pak. Mas, Maduro ya masnya. Bapak Maduro lagi kan. Langsung kelihatan. Gaya komunikasinya emang sudah jelas itu kan. Dan juga biasanya tuh gaya komunikasi yang di apa? Yang menjadi karakter orang Madura biasanya tegas. Keras. Iya, keras Suara biasanya. lantang gitu. Dia bicara biasa, seolah-olah mereka yang yang melihat tuh kayak orang mau marah gitu kan. Iya, iya, iya. Itu gimana? Apa emang sudah karakternya emang gimana ada orang Madura? Iya, kan orang Madura itu memang kalau orang luar kan ini stereotip sebenarnya. Stereotip itu anggapan bahwa orang Madura itu keras-keras sedikit-sedikit carok kan sebenarnya tidak seperti itu. Cuman gayanya saja, komunikasinya saja yang tegas ya. Keras gitu. Tetapi Keras. kan mereka itu kalau ketemu dengan saudaranya itu luar biasa penghargaannya, penghormatan, apalagi orang luar gitu. Makanya saya dulu tahun 2000 berapa ya, masih kecil tuh saya. Ada acara di pondok itu di Banyuanyar itu. Kebetulan pematerinya itu dari Jogja. Ya, dari Jogja. Jadi ketika kan belum ada Suramadu tuh. Jadi ketika turun di mana itu? Di Kamal, dia dibuat takjub dengan orang Madura itu. Ternyata yang selama ini dia pikirkan bahwa orang Madura itu keras-keras. Ternyata nyampe ke Kamal itu saya ditanya sampean ke mana Pak gitu, mau kemana gitu, sopan dan lain sebagainya. Bahkan mereka seolah-olah apa istilahnya menghargai, menghormati tamu itu luar biasa. Kalau di desa saya itu jam berapapun gitu, jam berapapun pasti dijamu tamu. Pasti dijamu. Datang jam berapapun pasti dijamu. Ya kalau misalnya dilihat bahwa Bucur dulu adalah tempatnya carok, ya tapi kan ya itu kan kejadian apa ya istilahnya biasalah dalam pasti ada gitu. Ada, cuman memang antar komunikasi Madura itu beda-beda lah. Ya sesuai dengan kultur. Jadi, misalnya kalau orang Sumeneb gitu kan, ya kan mungkin kulturnya kerajaan dulu, karena pusat kerajaan itu ada di Sumeneb, bahasanya mungkin lebih halus gitu, lebih kalem, bahkan itu kalau orang Sumeneb, orang bertengkar pun kayak tidak orang beda lagi dengan Pamekasan. Cuman Pamekasan itu lebih, menurut saya sih tengah-tengah gitu. Artinya tengah-tengah itu nanti dibagi aja Pamekasan Utara, Pamekasan Selatan. Oh, beda lagi nih. Beda. Gaya bicaranya nih, Kak. Iya. Kalau orang Bucur ya mohon maaf kalau bicara dengan saya agak keras gitu. Agak keras ya. Iya, agak keras apa namanya? Lantang. Ya kan memang mungkin bawaan. Oh iya, kalau kita bicara sama orang kota tuh agak kalem memang. Iya, agak kalem. Itu juga tapi kan itu semuanya bisa dirubah dengan melalui banyak membaca, banyak belajar, tapi akhirnya bahasa itu. Tapi kan kalau di Madura kan bicara dengan orang pesisir kan beda. Mungkin pesisir itu dipengaruhi karena dia sering bekerja di laut kan gitu. Ya ada angin, ada ombak. Kan enggak mungkin lah dia bicara tentang bicara pelan kan gitu. Kan enggak kedengar. Maka suaranya agak lantang. Makanya ketika bicara dengan mereka kayak mau bertengkar. Ya hampir mirip sih gitu, hampir sama. Ya kalau di Pamekasan sih tidak terlalu gitu. Kan ada perbedaan. Ya semakin ke barat semakin kayaknya ya semakin agak kasar gitu. Agak kasar gitu. Ya kalau Sumeneb itu kan menurut pandangan saya. Ya kalau Sumeneb Pamekasan masih setengah-setengah. Kalau Sampang Bangkalan ya mungkin ya enggak tahu pengaruhnya apa gitu ya, pengaruhnya apa, tapi ya seperti itu gitu. Apalagi di rumah saya itu. Ya kayak mau bicara biasa-biasa saja kayak jadi rame gitu. Tapi uniknya ya Kak ya. Iya. Uniknya ya, walaupun kita orang Madura tuh, bahasa orang Madura dikenal dengan bahasa yang nada bicaranya tuh kasar, keras gitu kan. Tapi kalau di luar sana tuh, ketika mereka ada di Jakarta, ada di Surabaya, ada di Malaysia, mereka sering ditokohkan nggak? Iya. Komunikasinya tuh kayak seolah-olah tuh diterima oleh semua kalangan gitu Kak. Iya. Itu apa faktornya memang ya? Ya
Ya banyak hal deh faktor. Ya Iya. contoh misalnya kalau yang tokoh kita yang berasal dari Madura sampai sekarang masih hidup itu kayak Pak Mahfud Pak Mahfud MD MD. gitu. Ya apa istilahnya ya. Jadi orang Madura itu suasana batinnya itu memang berbeda mungkin dengan Berbeda, ya. Jadi bersikap, bertindak, ya berucap gitu. Apalagi dibarengi dengan pengetahuan yang mungkin luas sehingga dia bisa memberikan solusi terhadap semua persoalan. Ya lihat saja orang Pak Mahfud meskipun dia sudah tinggal lama di Jakarta, tapi logat Maduranya kan tetap ada kan gitu ya, tetap ada ya, kelihatan sekali bahwa beliau itu Orang Madura. Ya? orang Madura. Ya mungkin dari apa istilahnya tadi itu karakter orang Madura itu lebih baik putih Tulang. daripada putih mata misalnya. Kalau dalam etos kerja itu abental angin, Sapo angin. sapo angin, abental ombak misalnya. Itu kan menandakan bahwa etos kerja orang Madura itu luar biasa. Ya, sehingga itu mungkin membentuk karakter, sehingga nanti dengan karakter yang dimiliki orang Madura itu dia bisa memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan itu. Kan ditempa dari nilai-nilai luhur itu tadi. Sudah terbiasa dari dididik dari kecil. Iya, dari kecil ya bisa menyelesaikan segala persoalan. Iya, gitu. Nah, dan sekarang di dunia modern sekarang itu kan tentunya banyak tantangan. Iya. Terkait bagaimana masyarakat Madura harus menyikapi bagaimana dulu? Iya, kalau saya sih ya tetap bagaimana apa yang menjadi ruh kita itu tetap kita harus jaga. Ya persoalan perubahan ya itu harus suatu hal yang pasti. Bagaimana kita bisa dengan budaya yang Madura yang seperti ini bisa luwes gitu. Sehingga ciri khas apa yang menjadi ciri khas orang Madura itu tetap kelihatan. Ya seperti saya tadi contoh tadi seperti Pak Mahfud meskipun dia tinggal di kota di Jakarta di ibu kota ya di ibu kota sebagai tokoh nasional, tapi kan ciri khas beliau sebagai orang Madura kan luar biasa dan itu tetap kelihatan gitu dari gaya ngomongnya gitu kan, sikapnya dan lain sebagainya. Oh berarti gitu. Zaman boleh berubah gitu kan? Iya. Tapi karakter dan sifat tetap Madura. Jadi Pakun orang Madura itu kalau ketemu sama orang Madura itu kayak gimana ya? Kayak saudara itu. Kayak saudara. Iya, jadi kayak saudara istilah taretan tibi. Taretan tibi. Iya. Ini kan menandakan bahwa dengan adanya sikap yang seperti persaudaraan yang luar biasa itu kan nilai-nilai ruh orang Madura dimanapun mereka berada tetap dibawa ya. Iya. Sehingga orang Madura tetap memiliki ciri khas gitu. Banyak ciri khas orang Madura itu. Banyak. Iya, suka membantu, suka menolong dan lain sebagainya. Ya kan saya tadi stereotip anggapan jelek itu kan sebenarnya karena memang mereka tidak tahu kalau Madura itu seperti apa. Pada kenyataannya ketika mereka sendiri datang ke Madura, mereka dibuat takjub dengan sikap kita itu, rasa persaudaraan, penghormatan, penghargaan, pelayanan dan sebagainya. Nggak perlu kita merubah. Oh, iya, tidak perlu. Jadi apapun dalam kondisi kita tetap karakter Maduranya. Harus bangga dengan karakter Maduranya. Dan banyak tuh kan tokoh-tokoh kita tuh kan atau artis-artis yang memang dari Madura, bahkan tiktoker yang viral-viral dari Madura, mereka tetap walaupun mereka sudah terkenal, sering diundang di acara-acara TV, yang terbaru Panen Pamekasan itu tetap pakai karakter Maduranya tuh kan. Iya. Jadi yang paling penting kan sikap kita. Orang Madura itu kan kesatria. Terutama ketika kita salah kita langsung minta maaf gitu, mengakui kesalahan. Bukan kita pengecut gitu, bukan, tetapi itu bagian dari cara kita bersikap gitu. Yang diajarkan oleh leluhur-leluhur kita sebagai orang Madura gitu. Sehingga sikap itu kemanapun kita tetap bawa gitu. Sehingga ya kita lah yang bisa membawa Madura itu kemana-mana tanpa harus menghilangkan identitas kita sebagai orang Madura. Iya. Gitu. Sekarang Kak, pesan untuk anak Gen Z Kak, khususnya bagi kalangan kayak saya nih Kak nih, yang muda-muda nih. Iya. Kira-kira narasi apa yang harus kita kembangkan? Ya kalau saya sih ya sebenarnya tidak beda jauh, sama-sama muda gitu. Ya kalau saya terus kita harus banyak belajar tanpa kita harus menghilangkan
apa yang menjadi jati diri kita. Jati diri kita sebagai orang Madura. Iya, iya. Jadi bangunan orang Madura itu kalau tidak bekerja itu sesuatu yang istilahnya tadi harga diri, ya harga diri. Jadi kita tetap harus bekerja keras dimanapun kita berada. Sehingga sehingga orang Madura itu tinggal di mana-mana, yaitu apalagi sekarang dikenal dengan toko kelontong. Itu kan menandakan bahwa ciri khas orang Madura bekerja keras. Karena kalau tidak bekerja berkaitan dengan harga, itulah yang membuat orang Madura di mana-mana menjadi sukses. Ini lagi-lagi tentang kepada anak kaum muda lagi nih, Jan. Iya, silakan. Untuk mempertahankan ya sopan santun atau budaya yang sudah diajarkan oleh leluhur kita terdahulu. Iya. Bagaimana tuh? Iya, kalau saya sih kalau saya punya prinsip seperti ini, diajarkan orang tua itu, tetih mau ketemu dengan orang yang lebih kecil, kita harus hormat gitu, harus kasih sayang. Karena bagaimanapun itu sikap kita gitu ya. Ketemu dengan orang yang lebih tua, kita hormat gitu. Jadi ke yang kecil kita berkasih sayang, yang tua kita hormat tanpa harus menghilangkan jati diri kita sebagai, dan ini harus dipertahankan. Jadi istilahnya itu tretan tibi dan saling membantu, saling tolong menolong, berkasih sayang dan lain sebagainya, itu harus tetap dipertahankan. Iya. Ya, karena ini nilai-nilai universal yang tidak bisa dihilangkan karena perubahan zaman dan waktu. Ya. Ya, tentu kita sebagai orang Madura harus banyak belajar. Ya. Belajar dari banyak hal gitu. Terutama pengalaman-pengalaman sesepuh-sepuh kita, ya senior-senior kita, tokoh-tokoh kita, meskipun mereka berada dimanapun, kampung, mereka sukses ya di kota besar, tapi tetap nilai-nilai tetap harus dijaga. Dan itu juga yang harus menjadi pesan bagi Gen Z ini, bagaimana nilai-nilai yang menjadi ciri khas orang Madura, dimanapun kita berada tetap kita harus pertahankan, meskipun tempat dan waktunya berbeda. Ya. Iya.